Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman yang akan bergabung, baik online maupun offline. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami. Hingga pagi ini kami sudah boleh bangun dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu melimpah, kasih setia-Mu, kesabaran-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hingga kami terus boleh menjadi penikmat anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh terus menjadi bagian kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus di hari yang baru ini Tuhan. Kami juga terus mohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni salah dosa kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus ajar kami Tuhan, ingatkan kami untuk terus meresponi jaminan pengampunan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk semangat lagi yang baru Kau berikan buat kami. Kami memohon terus kepadamu Tuhan Allah Roh Kudus, berikan kami selalu hikmat Tuhan Yesus, roh pengertian dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan, apa yang kami dengar, baca Tuhan, biar Engkau saja Tuhan yang memberikan kami roh pengertian Tuhan. Biar saat pagi hari ini firman-Mu itu tidak mendatangkan kesia-siaan, tapi boleh mendatangkan berkat bagi kami yang mendengarkan, baik secara online maupun offline. Kau juga berkati teman-teman kami yang lain Tuhan Yesus. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu terus mengikuti hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur atas hari yang baru ini Tuhan Yesus. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang kemurnian dan kesatuan gereja. Puji Tuhan. Bagian kedua masih dari buku yang sama, sistematik teologinya Wayne Grudem. Kita mengulang sedikit definisi kemurnian dan kesatuan gereja. Kemurnian gereja adalah tingkat kebebasan atau derajat bebasnya gereja dari doktrin maupun perilaku yang salah atau menyimpang. Sudah digambarkan kemarin, bagai emas, maka ada derajat kemurniannya, persentase kemurniannya, ada 24 karat, 23 karat, dan seterusnya. Semakin bebas gereja dari doktrin dan perilaku yang menyimpang, maka semakin murni gereja tersebut. Dan derajat keserupaannya dengan kehendak Allah yang Ia nyatakan di dalam Alkitab. Namun perlu kita ingat, selalu kita ingat, nggak boleh kita lupakan bahwa usaha memurnikan gereja perlu dilakukan di dalam kesatuan gereja universal atau gereja invisible, gereja yang tidak nampak.
Karena itulah dibutuhkan keseimbangan antara usaha mengejar kemurnian dan usaha mengejar kesatuan gereja. Keseimbangan yang tentu kita makhluk berdosa ini sangat sulit untuk gapai. Selalu ada ketidakseimbangan di dalamnya. Sehebat apapun kita berusaha untuk menyeimbangkan keduanya, tetap aja kita dapati ketidakseimbangan demi ketidakseimbangan. Ada yang lebih bersemangat dalam mengejar kemurnian gereja, sehingga begitu mudah terjadi pemisahan, perpecahan dalam gereja. Sebaliknya, ada yang begitu semangat mengejar kesatuan gereja, sehingga terjadi banyak sekali kompromi di dalam gereja. Dosa-dosa yang nggak pernah terpikirkan bahkan bisa masuk. Itu yang terus menjadi perjuangan kita bersama-sama dalam doa, dalam pemikiran, pertimbangan yang matang, dalam usaha-usaha konkret yang terus kita perjuangkan. Itu akan terus menjadi pergumulan kita. Tetapi itulah seninya menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus. Kerja keras memurnikan gereja tanpa semangat atau usaha untuk bersatu dengan orang-orang Kristen sejati. Orang-orang yang telah lahir baru, yang sungguh cinta Yesus, yang rindu taati firman untuk senangkan hatinya. Itu kan ciri-ciri orang Kristen sejati. Terlalu bersemangat memurnikan gereja, tetapi nggak memperhatikan bahwa meski memiliki perbedaan penafsiran, tetapi sama-sama Kristen sejati. Terlalu menekankan pemurnian sehingga bahkan bisa terjadi perpecahan, perpisahan antara orang-orang Kristen sejati. Memurnikan gereja tanpa semangat kerja keras, mempertahankan bahkan mengejar kesatuan itu hanya akan menghasilkan kelompok yang begitu kecil dan eksklusif seperti kaum Amis di Amerika Utara. Contohnya bagi kita adalah suku Baduy di Banten yang dalam banyak hal memisahkan diri secara hurufiah dari dunia luar. Sehingga dapat kita katakan kaum Amis tadi itu mewakili setiap orang yang tidak dapat menunaikan tugas. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bagi mereka lebih cocok perintah jadikanlah semua keluargaku muridku. Hanya sebatas itu. Nggak ada yang salah memang menjadikan keluarga sebagai murid Kristus. Terus dijaga dari pengaruh dunia luar. Diisolasi dari pengaruh dunia luar, sehingga sangat memungkinkan setiap anak yang lahir dari orang-orang seperti kaum Amis ini nggak mengenal dunia luar, taunya cuma Alkitab. Sangat mungkin mereka jadi Kristen. Tetapi apakah itu yang Alkitab inginkan, Allah inginkan? Tentu tidak. Karena jelas ada perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kesatuan gereja, tadi kita sudah lihat. Pemurnian gereja, kesatuan gereja adalah derajat bebasnya sebuah gereja dari perpecahan antara orang-orang Kristen sejati. Nah, di sini dibutuhkan kelapangan hati untuk saling menerima perbedaan pada hal-hal minor, hal-hal non-prinsipal. Jadi,
Kita diingatkan minggu lalu, di satu sisi perpecahan antara orang Kristen sejati dengan yang palsu itu TOP banget, top, karena akan menghasilkan banyak kebaikan, dan itu yang Alkitab inginkan. Namun di sisi lain, karena kurang bijak, karena nggak seimbang, banyak kali hanya karena perbedaan perkara-perkara minor ada perpecahan antara orang-orang yang sama-sama telah lahir baru. Karena itu perlu pertimbangan matang, baru doa yang panjang sebelum memutuskan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kesatuan gereja, ini bahasan kita pagi hari ini. PB menekankan pentingnya kesatuan gereja. Tujuan yang ingin Tuhan Yesus capai atau gapai adalah untuk gereja itu menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Supaya semua murid Kristus, Yesus menjadi satu. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Ini kan ciri-ciri kekristenan sejati. Karakteristik orang-orang Kristen sejati, bukan yang palsu. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Inilah gambaran kesatuan gereja universal. Kita nggak bicara poin di sini tentang gereja lokal, tetapi kesatuan gereja universal, gereja invisible. Puji Tuhan. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi kita lihat di sini dalam doanya Yesus Kristus menyatakan manfaat dari kesatuan gereja. Yaitu untuk menjadi saksi bagi dunia. Kesatuan gereja menunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang telah mengutus Yesus. Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya menjadi sempurna, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Next, kita lihat. Kita sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus menekankan pentingnya kesatuan para muridnya. Selanjutnya, Paulus pun menekankan pentingnya kesatuan di dalam surat-suratnya. Ia rindu jemaat bukan hanya bersehati dalam skala gereja lokal, tetapi juga dengan semua orang di segala tempat. Yaitu semua orang yang berseru kepada Yesus. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang kembali kita lihat karakteristik dari murid-murid sejati. Dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kembali. Tanda dari kekristenan sejati. Berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka, Tuhan kita. Terus dan terus kita akan melihat yang PB atau Alkitab Perjanjian Baru indikasikan adalah dalam banyak hal itu perihal kesatuan gereja universal. Meski tentu
diseimbangkan dengan kesatuan di dalam gereja lokal. Tapi sekali lagi, hanya sibuk dengan gereja lokal, terlalu fokus dengan gereja lokal, itu banyak kali akan membuat kita lelah, putus asa. Karena itu penting kita melihat lebih lagi seimbang antara gereja lokal dengan gereja universal, antara gereja yang kelihatan dengan gereja yang invisible. Kita lihat pewahyuan tentang kesatuan. Paulus dapat dengan yakin meminta jemaat untuk hidup dalam kesatuan karena kepada Paulus, Roh Kudus telah singkapkan tentang sebuah fakta di dalam dunia roh, di dalam alam roh, yaitu adanya kesatuan rohani di dalam Kristus. Kesatuan yang hadir dalam hidup setiap murid Kristus yang sejati. Satu tubuh, satu roh, dipanggil kepada satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Inilah pewahyuan yang Roh Kudus berikan kepada Rasul Paulus. Dia melihat kesatuan di dalam Kristus. Di dasar pewahyuan ini, Paulus minta jemaat berjuang pelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Supaya jemaat erat bersatu dan sehati sepikir, serta menghindari perpecahan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau ayat ini tentu lebih cocok kita terapkan dalam skala gereja lokal, gereja yang kelihatan. Kita lihat lebih lanjut. Supaya gereja tetap bersatu, sekali lagi dalam pewahyuan ilahi, Paulus melihat bahwa Allah telah memperlengkapi jemaat, masing-masing jemaat dengan karunia-karunia yang berbeda-beda untuk saling melengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita telah sering belajar tentang betapa beragamnya karunia-karunia Roh Kudus. Bukan hanya manifestasi ajaib Roh Kudus dalam persekutuan jemaat, tetapi bagaimana jemaat suka memberi bagi orang-orang miskin, bagaimana jemaat bisa melayani orang-orang yang sedang dalam kesusahan, dalam kelabilan jiwanya, itu kan juga termasuk di dalam beragamnya karunia, puji Tuhan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di dalam proses menuju kesatuan yang lebih dan lebih lagi sempurna, Allah memberikan karunia-karunia bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Beragamnya karunia tak pernah Allah maksudkan untuk membuat jemaat terpisah satu sama lain, seperti tubuh manusia yang meski memiliki anggota-anggota yang berbeda, namun terikat menjadi satu. Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, puji Tuhan, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi
hanya satu tubuh. Kemudian kita lihat, setelah kita lihat tadi, kita pelajari tadi, untuk menjaga eratnya persatuan, Allah memberikan beragam karunia pelayanan, maka untuk menjaga kesatuan, Allah juga lewat firman-Nya memberi peringatan untuk waspada terhadap orang-orang yang menimbulkan perpecahan, untuk menghindari mereka yang menolak pengajaran yang sehat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka, jauhilah mereka, jaga jarak dengan mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis-manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Karena itulah perlu dihindari, karena pengaruh mereka bahaya. Pengaruh mereka menuntun kepada perpecahan. Karena itu, konsisten dengan semangat untuk mengejar kesatuan, kita perlu hindari orang-orang yang menimbulkan perpecahan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Next, kita lihat. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah lebih kepada bahaya dari semangat perpecahan. Atau kita katakan dalam bahasa Pentakosta kita, roh perpecahan. Itu yang lebih berbahaya, yang sama-sama kita perlu perhatikan di bagian kita ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dikaitkan dengan tadi. Ayat ini ada sebuah bagian yang menunjuk pada karakteristik dari orang-orang pemecah ini adalah memiliki pemahaman yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Nah, kita kan perlu hati-hati dalam menafsirkan bagian ini. Terlebih saat kita tarik kepada gereja modern, di mana terlalu banyak perbedaan penafsiran. Apa-apa kita bisa dengan mudahnya, kita sering bertentangan nih, kita nggak bisa bersatu nih. Padahal antara orang-orang Kristen yang lahir baru dan hanya tentang perbedaan yang kecil. Tentang, contohnya, tentang metode baptisan. Sama-sama dengan atau didasarkan pada nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh. Sama dasarnya. Hanya yang satu diselamatkan, satu dipercik. Hanya tentang metode baptisan. Tetapi ada yang menggunakan ayat ini, kita bertentangan. Kita nggak bisa bersatu. Itu kan kalau kita mau belajar lebih kepada semangat atau roh perpecahan. Karena sebenarnya bisa kok bekerja sama meskipun beda denominasi, beda aliran gereja, tetapi tetap bisa bekerja sama. Memang dalam menjalankan sakramen gerejani berbeda, masing-masing bisa lakukan. Tetapi tentang bekerja sama dalam pelayanan, kita belajar pada saat pagi hari ini, itu sangat amat memungkinkan. Saat kedua gereja yang berbeda denominasi ini, sama-sama melihat kesatuan gereja universal, sama-sama memandang kesatuan gereja invisible, gereja yang nggak kelihatan itu. Karena itu, penafsiran terhadap pengajaran yang bertentangan dengan yang telah kamu terima itu perlu hati-hati banget.
Karena jika nggak hati-hati, yang muncul adalah roh perpecahan. Dan ini yang lebih berbahaya daripada cuman perbedaan, tanda kutip, cuma perbedaan hal-hal minor. Bagi beberapa orang ya memang itu sesuatu yang fatal. Tetapi kita mau belajar, karena sama-sama memandang kesatuan gereja universal, kita mau belajar sama-sama. Hal-hal minor kita sedikit abaikan, supaya kita bisa bersatu dengan orang-orang yang lahir baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus sendiri dalam menegur Petrus, kita bisa tafsirkan lebih kepada roh pemecahnya yang sempat merasuk Petrus. Karena kita menjelaskan keinginan memisahkan diri dengan alasan perbedaan pengajaran atau doktrin yang minor itu tidak berasal dari Roh Kudus. Bagian-bagian ini memang perlu pemikiran, diskusi yang lebih dalam. Tapi kiranya lewat pembelajaran sejam ini, 1 jam ini, kita bisa dapat beberapa hal yang bisa jadi bahan perenungan, bahan diskusi untuk kita terus dan terus berjuang bersama menuju keseimbangan antara pemurnian dan kesatuan gereja. Tapi waktu Kefas datang Antioquia, aku berterus terang menentangnya. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia memisahkan diri. Ia menjaga jarak. Karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Hanya karena sunat nggak sunat, Petrus dirasuki oleh roh pemecah. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia yang hidup tanpa Roh Kudus. Roh pemecah yang pasti bukan berasal dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita lanjut. Karena cukup banyak bahasan kita, berpisah untuk bersatu. Konsisten dengan pengajaran PB tentang pentingnya kesatuan gereja, PB pun memerintahkan jemaat untuk memisahkan diri dari orang-orang tidak percaya, dari saudara-saudara palsu. Saudara-saudara, tentu dalam tanda kutip palsu, karena kita nggak satu saudara, kita nggak sama-sama dilahirkan oleh air dan roh. Hanya orang-orang lahir baru Kristen sejati yang saudara seiman. Jadi kita harus hadapi fakta, terima kenyataan bahwa dalam sebuah gereja lokal, apalagi di zaman sekarang, dengan makin banyaknya gereja-gereja besar, harus dihadapi kenyataan bahwa dalam satu gereja itu berkumpul bukan sesama saudara itu. Karena ada orang-orang Kristen sejati dan yang palsu dalam sebuah gereja lokal. Itu sebuah fakta yang nggak bisa dihindari. Terlebih di zaman sekarang. Di zaman kita mau bawa ke bangsa kita, di mana toleransi itu ditegakkan, kebebasan beragama itu ditegakkan, karena itu terlalu banyak orang Kristen yang jadi Kristen karena keturunan, karena ikatan bisnis, karena ikatan pernikahan. Mereka nggak benar-benar jadi Kristen, mereka nggak benar-benar lahir baru. Mereka masuk dalam gereja, rutin beribadah, tetapi tidak menjadi sesama saudara, seiman dengan orang-orang Kristen yang lahir baru. Puji Tuhan.
Karena itu memisahkan diri dari orang-orang tidak percaya, perpisahan gereja itu ada saat yang mendatangkan segala kebaikan. Jika yang terjadi perpisahan adalah gereja yang terdiri dari orang-orang Kristen sejati dengan orang-orang Kristen palsu. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Persekutuan orang percaya bahkan diperintahkan untuk mendisiplinkan dengan cara mengucilkan orang-orang yang mengaku Kristen tapi berperilaku seperti orang-orang yang tidak percaya. Tentu tentang pendisiplinan lagi dan lagi diingatkan. Perlu pertimbangan amat sangat matang. Pertimbangan yang panjang, doa-doa yang panjang. Nggak bisa dilakukan dengan seradak-seruduk, dengan gerasa-gerusu, sembarangan aja. Tetapi yang kutuliskan, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Penerapan yang sekali lagi kita mau bawa ke zaman kita sekarang ini tentu perlu pertimbangan yang amat sangat matang. Karena ini sudah menyangkut penolakan terhadap orang-orang yang sudah diperingatkan berkali-kali namun nggak bertobat. Sehingga dapat kita katakan mereka sendiri yang menunjukkan bahwa mereka ini meskipun mengaku Kristen tetapi sesungguhnya enggak. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat itu akan dihakimi oleh Allah. Usirlah. Kan yang menjadi tugas pimpinan adalah menghakimi mereka yang berada dalam jemaat. Yang kelakuannya meskipun mengaku saudara, tetapi kelakuannya sudah didaftarkan di ayat sebelumnya. Pimpinan gereja harus berani ambil tindakan. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi sekali lagi nggak bisa dipisahkan teman-teman. Antara semangat mengumpulkan sebanyak mungkin orang untuk menjadi sehati, memuridkan sebanyak mungkin orang untuk menjadi seia sekata, dengan pendisiplinan gereja nih. Itu nggak bisa dipisahkan. Nggak mungkin dipisahkan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Langkah praktis kesatuan gereja. Kita masuk ke bagian-bagian akhir. Udah menyangkut langkah-langkah praktis, itu udah sedikit sekali ayat. Kiranya ayat-ayat yang sudah kita baca itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk kita sama-sama berjuang nih. Memurnikan gereja, menyatukan gereja. Dalam semangat memurnikan gereja, karena kita mau nggak mau harus ada pemurnian. Termasuk tadi ya, mengusir, nggak makan bersama, menjauhkan diri, memisahkan diri dengan orang-orang Kristen palsu.
itu termasuk mungkin lebih ke pemurnian, tetapi harus diseimbangkan dengan usaha menyatukan gereja, yaitu tadi, terus dengan pertimbangan yang matang, dengan doa yang panjang, saat perbedaan yang nampak itu kecil, kesalahan yang nyata itu kecil, nggak seperti di 1 Korintus pasal 5, pelaku dosa seks yang bahkan nggak terjadi di antara orang-orang kafir, itu kan memang mau nggak mau diberikan pendisiplinan. Namun ada dosa yang bisa dimaklumi, nggak perlu diucilkan, diasingkan. Ini yang sama-sama kita mau belajar dan belajar. Dan kita tentu yakin dan yakin sebagai penikmat anugerah, kita nggak bisa andalkan kekuatan, gagah, hikmat, IQ kita. Nggak mungkin. Bagian-bagian ini kiranya lebih menyadarkan kita tanpa hati yang hancur, jiwa yang remuk, yang begitu mengandalkan pekerjaan Roh Kudus. Semua ini hanya teori. Semua ini hanya apa yang tampil di presenter kita ini. Dengan pertolongan Roh Kudus saja, kita bisa sama-sama berjuang, mengejar dan mengejar kemurnian, sembari menghindari segala bentuk, bukan hanya perpecahan, tetapi jaga jarak tadi. Tuhan Yesus, tolong kita semua, sehingga dalam usaha pemurnian, kita bisa seia sekata. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang tolong kita semua. Kita masuk ke langkah praktis dalam usaha mempersatukan, menyucikan gereja. Sesungguhnya kekristenan tidak membutuhkan satu pemerintahan terpusat yang kekuasaannya menjangkau seluruh dunia. Gambaran sederhananya sekarang adalah Paus di Vatikan. Kekuasaannya menjangkau seluruh dunia. Gereja kekristenan sesungguhnya tidak membutuhkan pemerintahan semacam itu. Pola perjanjian baru memberi indikasi bahwa para gembala, penatua, pimpinan gereja itu tidak pernah memiliki kekuasaan lebih luas daripada gereja lokal. Jadi kecuali rasul tentu ya, rasul itu beda. Rasul beda kelasnya. Diingatkan rasul beda kelasnya. Nah, yang menjadi masalah adalah saat kepemimpinan ala rasul itu diterapkan ke pendeta-pendeta sekarang. Di mana ada satu pendeta menguasai begitu banyak gereja lokal. Semua ditentukan oleh satu orang ini. Bisa berbahaya, sangat amat berpotensi menghasilkan pengkultusan. Saat pendeta ini sedikit aja salah penafsiran yang masuk ke tahap serius, wah, terlalu banyak orang akan terpengaruh. Sekali lagi, dalam pola PB, gembala itu tidak pernah memiliki kekuasaan lebih luas daripada gereja lokal. Jadi gembala, satu orang menguasai satu gereja lokal. Kepemimpinannya, jangkauannya satu gereja lokal. Itu yang kita dapati dalam pola perjanjian baru. Nah,
Dengan pemahaman ini, maka kesatuan gereja universal yang kita inginkan adalah gabungan gereja-gereja lokal dengan keunikan masing-masing gembalanya. Karena Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja memberi masing-masing visi, misi, beban yang berbeda-beda dengan terhadap masing-masing gembala. Yesus Kristus Sang kepala gereja memberi beban visi misi yang berbeda-beda ke masing-masing gembala gereja lokal. Dan itu saat masing-masing gembala punya pemahaman yang benar terhadap kesatuan gereja universal, bisa kerjasama. Sekali lagi, meski beda denominasi, beda aliran, beda penafsiran, beda cara-cara melakukan sakramen. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kekuatan Roh Kudus, hikmat Roh Kudus menjadi bagian kita. Setiap dari kita yang mendengar, yang mau belajar dari bagian-bagian ini, puji Tuhan. Kesatuan itu perlu bersifat organik, bukan mekanik, bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang diprogramkan. Terlalu mengerikan saat semua serba diprogram, dikondisikan. Kita nggak mau. Itu lebih kepada kuat dan gagah kita manusia dalam keterbatasan kita. Kita mau lebih bersifat organik. Gereja-gereja lokal dapat bekerja sama, tidak dihalangi oleh perbedaan denominasi. Ada kan orang-orang yang terlalu memaksakan. Kalau nggak sama aliran, nggak mau kerja sama. Masing-masing bisa tetap dengan organisasi dan penafsirannya, tetapi karena sama-sama bersemangat mengejar kesatuan gereja universal, perbedaan-perbedaan yang minor, yang kecil, itu dipinggirkan. Tetapi yakin bahwa meskipun berbeda denominasi, sama-sama cinta Yesus, sama-sama rindu senangkan hati Yesus. Itu yang kita dapat di bagian ini tentang semangat mengejar kesatuan gereja, puji Tuhan. Dalam PB kita telah mendapati perbedaan yang saling melengkapi. Jadi jangan syak. Kita mau belajar pagi hari ini, jangan syak saat melihat perbedaan yang begitu banyak. Mari sikapi dengan alkitabiah, bahkan dengan berusaha bersyukur. Oh, ini pekerjaan Roh Kudus untuk membuat gereja-gereja itu begitu beragam. Ada yang menekankan pengajaran, ada yang menekankan pujian penyembahan, ada yang menekankan penjangkauan kepada orang-orang marginal. Itu kan bisa saling melengkapi. Indah banget. Ada gembala dari sebuah gereja lokal diberikan beban yang begitu kuat dalam pengajaran. Ada yang diberikan beban begitu kuat dalam hal praise and worship. Dan gembala-gembala lain, saat gembala-gembala ini bisa benar-benar memahami apa yang PB Alkitab inginkan, kita percaya kesatuan gereja itu terus melangkah maju, puji Tuhan. Karena kita dapat sekali lagi dalam Alkitab, PB pun sudah ada. Paulus, Petrus itu memiliki jalannya masing-masing. Demikian pula Paulus dan Barnabas memiliki jalan mereka masing-masing. Yang tampaknya itu merupakan perbedaan, tetapi Roh Kudus gunakan untuk saling melengkapi. Petrus itu untuk orang-orang bersunat, Paulus untuk orang-orang tidak bersunat. Dalam mereka melayani, dalam mereka menginjil, dalam mereka berjeri lelah, jangkau orang-orang yang belum percaya. Paulus lebih kepada orang-orang tidak bersunat, Petrus kepada orang-orang bersunat. Kemudian oleh karena perbedaan dalam hal yang mungkin bagi kita minor,
Barnabas pengen bawa Markus. Paulus nggak bisa terima kembali Markus yang pernah meninggalkan mereka dalam perjalanan penginjilan sebelumnya. Paulus tolak Markus. Karena itulah Barnabas menginjil ke Siprus. Paulus menginjil kemana? Meski berbeda, tetapi meski berpisah, pecah. It's okay. Barnabas ke Siprus, Paulus ke Syria dan Kilikia. Sama-sama Injil sejati yang diberitakan. Sama-sama cinta Yesus. Sama-sama membawa orang-orang di masing-masing kota yang disebutkan kepada pertobatan, kepada kelahiran baru. Puji Tuhan. Jangan syak, jangan membuat hati ini dikuasai oleh syak saat melihat begitu banyak perbedaan dalam gereja-gereja zaman now, tetapi mari kita sikapi dengan lebih tepat lagi. Kita masuk kepada hal yang lebih lebih rumit, lebih membutuhkan pertimbangan matang, doa-doa yang panjang. Karena kita masuk ke beberapa alasan yang buku referensi kita berikan tentang alasan yang benar untuk berpisah, untuk pecah. Banyak kali perpecahan dalam gereja itu nggak terhindarkan. Saat terlibat di dalamnya, perlu kita pastikan bahwa alasan kita benar. Bukan karena ambisi, ataupun karena perbedaan-perbedaan minor. Beberapa alasan yang benar. Perbedaan doktrin prinsipal, pertimbangan nurani, dan pertimbangan praktis. Kita lihat secara sekilas masing-masing alasan yang benar ini. Saat sebuah gereja menyimpang pengajarannya dalam hal-hal prinsip, hal-hal major berarti, bukan lagi yang kecil atau minor, maka jemaat dapat memisahkan diri. Pertanyaannya adalah, kapan penyimpangan doktrin itu menjadi sangat serius? Sehingga perlu terjadi pemisahan diri. Nah, dalam hal ini PB, khususnya lewat Rasul Paulus, nggak pernah memerintahkan jemaat untuk memisahkan diri dari sebuah gereja selama gereja tersebut masih menjadi bagian dari tubuh Kristus. Masih merupakan gereja yang sejati. Pemisahan terjadi baru sebuah gereja itu menjadi gereja palsu. Contohnya, Paulus tidak memerintahkan jemaat untuk meninggalkan gereja Korintus. Meski kita belajar berkali-kali, di gereja ini banyak sekali terjadi penyimpangan. Yang Paulus minta adalah jemaat, orang-orang Kristen yang mau bertumbuh, orang-orang Kristen sejati. Paulus minta untuk berdoa, bekerja demi sebuah pertobatan dan pemulihan di gereja tersebut, gereja Korintus saat itu. Nah, saat sebuah gereja menjadi gereja palsu lah baru pemisahan, perpecahan memang mesti terjadi. Saat sebuah gereja justru menjadi penghalang untuk orang-orang diselamatkan oleh karena kesesatan doktrin dari gereja tersebut. Nah, masuk ke bagian yang lebih rumit, yang lebih membutuhkan pertimbangan matang. Beberapa pihak lain meyakini perubahan doktrin mayor, bahkan yang cenderung untuk sekunder, bukan yang primer lagi, itu cukup menjadi alasan untuk memisahkan diri. Ini yang perlu sama-sama kita pikirkan. Tentu dalam hal ini ada perbedaan, karena itu dalam hal ini kembali tegaskan tentang kebebasan. Nggak saling menghakimi, karena ada sekali lagi orang-orang yang
berbeda dikit aja dalam hal. Contohnya, baptisan mungkin paling gampang kita berikan atau jadikan sebagai contoh. Ada yang nggak bisa terima orang yang sudah pernah dibaptis, kemudian dibaptis lagi. Karena yang satu percik, yang satu selam. Ada nggak bisa terima. Dan mungkin ada orang-orang yang merasa cukup itu merupakan alasan untuk memisahkan diri dari sebuah gereja yang semacam ini. Banyak gereja Pentakosta nggak bisa terima saat seorang jemaat gereja aliran Protestan yang sudah pernah dibaptis nggak dibaptis lagi, nggak bisa terima, harus dibaptis, mau nggak mau dibaptis. Hal-hal ini mungkin bisa menjadi faktor, sekali lagi ini perlu pertimbangan matang, tapi kita perlu saling menghargai, tidak saling menghakimi. Ada yang ya nggak apa-apa sih. Harapannya adalah supaya tetap bisa terjadi persatuan, ya masing-masing aja udah. Ada yang nggak bisa terima, ya udah buat gereja baru. Gereja yang ditinggalkan, ya kalau bisa ya udah legowo loh. Oh nggak bisa berarti tentang baptisan nih kita nggak bisa kerjasama, nggak bisa sepakat. Ya udah buat gereja baru, it's okay. Tetapi karena saling mengerti bisa kemudian hari bekerja sama. Itu kan yang perlu kita sama-sama pahami di bagian ini. Meluaskan kebebasan dalam berpendapat. Pertimbangan nurani. Saat sebuah gereja membungkam nurani seorang pengkhotbah atau jemaatnya, dimungkinkan terjadi pemisahan. Ini kan kembali ada orang-orang yang nggak terima, masa iya karena pengen mengkhotbahkan sesuatu, kemudian dari gembala pusat atau gembala senior melakukan pembungkaman, kemudian langsung bikin gereja baru. Ini kan ada orang-orang nggak bisa terima nih. Nah, kembali tekankan pentingnya kebebasan, freedom, supaya sama-sama bisa kerjasama. Karena ada banyak kali perpecahan itu nggak terhindarkan. Dan seperti tadi, Paulus dan Barnabas bisa saling melengkapi meskipun berpisah. Mari kita jadikan hal itu sebagai tolak ukur, sebagai contoh nyata. Perpecahan nggak harus menjadi sesuatu yang mengerikan. Kecuali tadi ya, perpecahannya gara-gara ambisi. Kalau ini kan bukan ambisi nih, karena merasa yang Tuhan kasih di hatinya dan ada dasar Alkitabnya, kemudian dihotbahkan, terus dibungkam. Nggak boleh khotbah tentang itu. Seperti kembali contohnya tadi. Si pengkhotbah ini nggak masalah kok. Dulu dibaptis percik, sekarang pindah ke gereja Pentakosta. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting benar-benar mau jadi anggota. Nggak harus dibaptis lagi. Yang penting kan dia lahir baru, itu yang penting, bukan metode baptisan. Nah dihotbahkan, tapi gembala senior pusat nggak setuju, dibungkam. Kemudian dia dirikan gereja baru. Ya seharusnya bisa saling menghargai. Sehingga bisa bekerja sama. Juga saat sebuah gereja mengkontrol berlebih, mengurangi kebebasan jemaat untuk bertumbuh dalam proses pribadi bersama Kristus. Contohnya, jemaat dipaksakan puasa 3 hari sebagai syarat
indikator bahwa seorang jemaat bertumbuh dalam Kristus. Itu kan kontrol berlebihan. Sepertinya begitu picik pimpinan gereja ini dengan menganggap orang bertumbuh hanya lewat doa puasa 3 hari. Itu kan picik. Orang-orang yang bisa terima mendirikan gereja baru atau pindah gereja. Terakhir untuk pagi hari ini, pertimbangan praktis. Saat sebuah gereja dinilai lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, bahayanya daripada kegunaannya, saat sebuah gereja dinilai lebih banyak menyakiti, merusak daripada mengobati dan membangun, maka sekali lagi lewat pertimbangan matang, doa yang panjang, perpecahan diyakini menjadi sesuatu yang perlu. Puji Tuhan. Saat sebuah gereja nggak mau lagi dibentuk oleh kebenaran firman, terus menolak sebuah koreksi, maka jemaat, pelayan-pelayan, aktivis-aktivis yang ada bisa pindah ke gereja lain atau mendirikan gereja baru. Sekali lagi, hal-hal yang kita belajar membutuhkan pertimbangan matang, diskusi panjang bahkan. Jadi beberapa kepala ya. Saya bicara tentang diskusi itu bicara tentang beberapa kepala berdiskusi. Pertimbangannya banyak, doanya panjang. Dirikan gereja baru atau gabung dengan gereja lain. Kiranya pembelajaran kita memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Gitu kan. Saat ini ada Niar, mungkin Niar mau bertanya atau menambahkan soal pemaparan kita saat pagi hari ini. Iya, Karini. Pagi Iya, Bu, Niar. hari ini. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu untuk pemaparannya yang detail, yang memberkati. Bagi saya pribadi, pengalaman saya nih, persatuan gereja itu memang nggak bisa dibuat-buat ya. Aku tuh punya pengalaman dari dulu gimana ya mempersatukan misalnya anak muda atau apapun dengan cara ngajak mereka apa ya, jalan-jalan, main, berharap itu bersehati gitu loh. Bahkan untuk pelayanan-pelayanan tertentu itu berharap itu ada kesehatian gitu. Tetapi ternyata ada yang lebih penting gitu daripada hal-hal yang fisik gitu. Ternyata yang mana itu adalah kasih itu sendiri gitu. Jadi waktu itu ketika itu banyak halangan, tantangan dalam perbedaan dalam ketika kita bersatu itu ternyata itu banyak hal orang itu nggak bisa mengasihi gitu menurut saya dan kasih itu ternyata lebih dari yang pernah saya pikirin gitu sebelumnya. Saya pikir oh dengan saya berbaik-baik oh dengan orang, saya punya perasaan sama orang, saya bermurah hati sama orang itu saya pikir saya mengasihi tetapi ternyata saya terus diingetin gitu dengan 1 Korintus 13 gitu bahwa kalau apa kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena keadilan dan lain sebagainya, dan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu itu sebenarnya itu apa ya maknanya itu begitu dalam dan itu jadi inti dari semua gitu. Ketika kita tuh mau bersatu, tapi hal itu tuh nggak punya tuh kayaknya tuh udah nggak bisa gitu. Kayak nggak apa ya, apapun yang kita lakukan, bahkan untuk kita mau pelayanan sekalipun ke tempat-tempat yang ke panti-panti gitu, tanpa diniati dengan hati yang mau benar-benar mengasihi, hati yang mau mencari Tuhan, itu itu apa ya? Buat saya tuh kayak bener nggak sih ini pelayanan saya, bener nggak sih ini jadi kalau saya pribadi dalam menyikapi persatuan itu antar anggota sekarang itu kalau daripada saya tuh sering-sering kumpul atau apa, tapi saya introspeksi gitu sama diri saya sendiri. Bener nggak sih saya tuh melakukan yang terbaik, mengasihi, pembicaraan saya itu menguatkan orang. Saya tuh apa sih nggak hanya untuk hal-hal yang wasted yang membuang-buang waktu gitu. Jadi menurut saya apa ya? Menurut saya tuh banyak hal yang perlu kita belajar, terutama itu dari hal mengasihi itu sendiri, karena itu speak volume gitu untuk hal-hal yang lainnya gitu menurut saya. Dan saya juga
setuju dengan adanya berdoa terus dan untuk memohon pertobatan ketika kita itu di gereja yang baru gitu. Karena ketika jemaat ada perpecahan, lalu misalnya mereka pindah ke gereja baru tuh mungkin ada hal-hal lama ya yang masih melekat Ya. gitu. Tetapi saya percaya tuh berdoa pertobatan kita nggak usah nuding-nuding atau nggak usah ngeliat-ngeliat gitu kesalahan apa yang terjadi dalam gereja lama kebobrokan, tapi kita mau dimurnikan gitu dengan gereja yang baru ini. Kita mau Tuhan kayak mohon ampun juga gitu kalau di gereja lama misalnya saya juga seperti ini, saya tuh mau berubah gitu, saya mau mau mulai sekarang mau mengikut Tuhan, mau dimurnikan gitu sehingga kita tuh nggak sia-sia gitu untuk menjalani chapter kita yang baru dalam pelayanan kita yang baru dalam gereja yang baru. Mungkin itu aja sih Bu tambahannya. Makasih ya Niar untuk tambahannya. Memang benar ya semuanya kita libatkan benar-benar dengan kasih ya untuk kita mendapatkan kesatuan di dalam setiap gereja lokal. Mungkin Bung Semi ada tambahan? Gak ada ya Pak? Oke, kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti Niar yang berdoa ya Niar. Baik Kak, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, Terima terima kasih kasih untuk Tuhan. setiap pelajaran, untuk setiap firman yang Terima sudah Engkau kasih. taburkan Terima pada kami kasih. ya Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh Tuhan Haleluya. Yesus dalam hati kami yang terdalam Tuhan. Kami sungguh Tuhan Yesus mengharapkan Tuhan kebaikan-Mu untuk terus Benar, bekerja dalam diri kami ya Bapa. Kami benar Bapak tidak Tuhan. bisa mengontrol keadaan, tidak bisa mengontrol persatuan melalui kekuatan kami sendiri ya Benar Bapak. Tuhan. Membutuhkan Allah Roh Kudus yang terus ya Tuhan Amin. melengkapi hati kami Tuhan, mengubah hati kami Tuhan Yesus, memberikan kami hati yang terang ya Bapa. Kami mau dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan kami Tuhan Yesus, kami melihat legacy Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Bapa. Terus ya Tuhan, Benar kerja di dalam Tuhan. gereja kami ya Bapa. Terus Tuhan, Tuhan yang tolong kami, menyadarkan setiap dari kami ya Bapa akan apa-apa Tuhan Yesus yang kami butuhkan untuk bisa sama-sama Tuhan memuji, memuliakan Engkau di dalam hati yang benar-benar ya Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan Yesus, agar Allah Tuhan Yesus mengabaikan ya Tuhan Yesus hal-hal ya Tuhan Yesus Ya Tuhan Tuhan. yang mungkin menyakitkan hati kami. Tuhan tolong ajarkan kami untuk Ya hati bagi Tuhan. diri sendiri ya Tuhan Yesus, agar kami bisa mengutamakan orang lain Tuhan, mengutamakan Benar relasi iman kami Tuhan. ya Bapa, mengutamakan ya Tuhan Yesus pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Amin. Tuhan, terima kasih sebagaimana kami berjuang ya Bapa. Tuhan saja ya Tuhan Yesus Ya yang terus Tuhan. Tuhan menolong Amin. kami Tuhan Yesus dalam setiap langkah. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Benar Tuhanku ya Tuhan Tuhan. Yesus, hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang terus Tuhan memberikan kami arah ya Tuhan Yesus untuk Tuhan terus bisa Yesus. menjadi pelayan, untuk bisa terus menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semakin hari Tuhan, kami percaya Tuhan juga pakai Bung Semi ya Bapa secara luar biasa, Yesus. secara segala hikmat ya Bapa. Apa yang kau butuhkan untuk Tuhan pelajaran, tolong. yang dia Amin. perlukan Tuhan Yesus untuk menghadapi para jemaat. Hanya Engkau Yesus. yang mampu menolong ya Bapa. Ya Bapa, Tuhan, kita Tuhan. menjadi pelayan-Mu, Tuhan Yesus, di tengah banyak pergumulan jemaat, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan, Amin. Engkau yang sudah memanggil, Tuhan juga yang menopang, Ya Tuhan Yesus. mempersiapkan, memperlengkapi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami Kasih. berdoa untuk teman-teman kami yang lainnya, berdoa untuk setiap Ya, Tuhan keperluan dalam hidup kami ya Bapa, dalam melayani Engkau, dalam melihat ya Tuhan Yesus, pelayan yes. Tuhan Yesus melihat saudara seiman kami boleh diperbaharui terus ya Tuhan Yesus dari hari ke hari. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami percaya juga Tuhan firman-Mu yang Kau taburkan pada pagi hari ini juga Ya boleh Yesus. jadi rema bagi kami semua. Bahkan di Amin. akhirnya Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Tuhan boleh Amin. katakan Tuhan Yesus,
suaramu di hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih, memberkati Kak Rini juga yang sudah Terima uh, kasih ada di Tuhan. Tuhan Yesus dan keluarganya Tuhan. Tuhan yang kami. Dikasihilah Engkau Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Nia.